Saya ketemu dengan orang namanya Mbah Sahid. Kebetulan saya beli celana kepanjangan, saya mau motong ke tailor, katanya ada apa di situ di Jalan Dr. Wahidin. Datang ke situ, tailor tutup. Balik lagi begitu dulu, oh itu ada penjahit lapak jahitan. Turun saya ke beliau, ngelihat beliau, saya tuh, oh disebut sekali. Mbah umurnya berapa? 80 tahun. Berapa cucunya? Aku udah lupa Pak, tapi canggahku ada 3. Oh. Wah, berarti udah ini luar biasa, 80 tahun beliau. Masih bekerja? Iya, kenapa Mbah bekerja? Loh ya aku nggak mau ngerepotin anak putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Alhamdulillah hari ini akad 12 Desember tahun 2021 kami menerima tamu istimewa Bapak Dr. Insinyur Arif Safari MBA. Beliau alumni dari Institut Pertanian Bogor untuk program sarjana dan doktoralnya. Kemudian juga MBA dari Tennessee State University Amerika Serikat. Beliau pernah berkarir sampai di puncak sebagai Direktur Utama Sukopindo setelah sekian tahun, tepatnya 18 tahun. Dan tentu kita bisa banyak belajar dari perjalanan Pak Arif. Oleh karena itu, kesempatan sore ini kita ingin berbincang-bincang dengan Pak Arif yang mudah-mudahan bisa berinspirasi bagi anak-anak muda dan siapapun yang terus mau belajar. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak kota Solo? Aduh, mantap ini. Selalu saya kalau misalnya ke Solo ini yang saya ingat kulinernya Pak. Kulinernya. Wah, gitu. Maknyus betul katanya. Sudah sempat nyoba kemana aja tadi Pak? Wah, udah macam-macam Pak. Ini tadi baru selesai tadi ke Tengkleng, Bu Edi, ke Puro, Pasar Klewer itu Pak. Ya, soto juga pernah nyoba nih? Soto, saya tadi ke Soto Lamongan Pak. Lamongan, ya. Iya, rupanya milih Pak Puspo tadi. Luar biasa itu. Enak sekali yang Cak Sandi Pak. Cak Sandi Pak? Cak Sandi. Kemarin malam saya sempat ke Bakso Aci. Bakso Aci? Iya. Neng Sabil? Neng Sabil, Neng Sabil, ya. Pak. Sabil. Ya, itu luar biasa itu. Saya bilang ini, jadi saya kayak muda lagi Pak. Karena banyak konsumennya pelanggannya anak muda. Anak-anak muda itu, jadi kita jiwanya jadi ikut muda juga nanti kita. Seger Pak ya, di tepi sawah gitu. Seger, ya? betul, Ya. tepi sawah, luar biasa. Ya, okay. Ya Pak Arif, terima kasih sudah bisa berjumpa di channel kami SKS21. Dan sobat sekalian, kita ingin mengawali dari pengalaman Pak Arif, barangkali bisa ceritakan Pak perjalanan waktu studi dan mungkin juga beberapa fase-fase lain yang bisa berinspirasi pada pemirsa kami. Oke. Wah ini panjang sebenarnya Pak. Ya. Kita katanya make it short kan ya. Okay. Jadi saya senang kalau share ini ya dengan anak-anak muda. Barangkali ini juga saya bukannya sesuatu ingin membanggakan diri saya sendiri, bukan. Tapi ini hanya ingin berbagi pengalaman yang mungkin juga ada sesuatu yang baik mungkin bisa diikuti oleh kalangan muda. Kalau nggak baik yang nggak usah diikuti gitu ya. Jadi saya mulai dari sekolah Pak. Dari sekolah saya memang suka seni segala rupa gitu ya, aktif di ini. Jadi saya selalu di sekolah juga, selain saya sekolah, saya juga melakukan aktivitas lainnya. Baik itu ekstrakurikuler ya di seni dan macam-macam, tapi juga saya di organisasinya. Sejak SMP, SD? Sejak SD saya. SD Pak ya? Sejak SD saya ikut ada degung, ada tari, apa aja saya ikuti Pak. SD-nya di mana dulu Pak? Saya di Cirebon Pak. Cirebon ya? Di SD Kebon Baru 5, kemudian di SMP SMA Negeri 1 Cirebon, SMA juga SMA Negeri 1 Cirebon. Iya, iya. Nah, jadi saya ikut terus, pramuka apalagi. Saya ikut terus Pak, aktif betul. Ada manfaatnya yang terasakan Pak ya? Nah, ini yang menarik. Ya. Jadi kadang-kadang orang kan ingin sekolah aja gitu ya, udah kayak kursus kalau gitu Pak. Jadi kalau saya merasa bahwa kita ada sesuatu yang mungkin bukan cuma ilmu yang kita harus pelajari, ilmu teori segala rupa, tapi juga yang penting adalah ilmu hubungan bermasyarakat, human relation, itu yang penting Pak. Itu dirasakan besar manfaatnya ketika Bapak berkarir Pak ya? Persis. Jadi sekarang kalau kita berorganisasi, saya seperti di Senat, di himpunan di waktu mahasiswa, semuanya kan menjadi OSIS sama saja. Semua kita bisa mempelajari karakter orang yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Orang kan nggak sama. Tapi kita bisa tahu bagaimana cara menghadapi orang yang berkarakter seperti ini, seperti itu. Bagaimana kita bisa membina hubungan, berkolaborasi. Nah itu yang mahal.
Dan tidak ada di dalam pelajaran Dan itu nggak formal. ada, betul, nggak ada di situnya. Tapi pelajaran hidup itulah yang penting menurut saya. Gimana diperolehnya? Dari kita berorganisasi, Di ekstrakurikuler itu Pak ya? ekstrakurikuler itu menurut saya penting. Seni, kenapa itu seni? Seni penting Pak, untuk kita bisa memiliki sesuatu nuansa yang berbeda, Hidupnya lebih berwarna Pak ya? berwarna dan juga bisa kreatif Pak. Kreatif. Itu penting gitu di situ. Pak Arif apa seninya yang diminati? Saya ini macam-macam Pak, ya tadi dari mulai seni degung saya ikut ya, kemudian seperti calung ikut seni musik ya. Lebih banyak saya memang ke musik ya, sampai band juga saya ikut, band segala rupa. Nah sampai waktu saya di kuliah dulu pernah sempat kuliah tuh nggak boleh mengganggu band katanya. Sampai begitunya. Tapi kemudian saya sempat disadarkan waktu itu, wah jangan, tujuan kita kuliah itu kan studi itu utama. Iya, waktu di Sukopindo Pak Arif dari karir dari sebagai apa Pak? Nah saya sebelum Sukovindo itu kan saya sebetulnya saya udah bekerja di swasta. Oh. Ya, jadi saya bekerja dulu di PT Interdelta. Ya, saya bekerja itu sebagai terakhir di PT Interdelta sebagai marketing eksekutif. Kemudian pindah ke grup di Salim Group waktu dulu. Salim Group saya bekerja di sana, masuk di dalam Krakatau Baja Permata ya untuk ekspor impor baja. Nah kemudian dipindah ke Altron untuk bidang elektronik ya. Nah dari situ baru saya sekolah lagi. Nah setelah sekolah lagi saya baru kembali ke Sukovindo. Nah jadi menarik juga waktu dulu saya waktu selesai ambil MBA di Amerika, itu sebelum ke Amerika juga begitu balik ditanya kamu mau berkarya di mana? Ya saya bilang saya ingin kembali lagi, saya berkarya di mana saja saya mau berkarya. Terus dari profesor saya, Profesor Eriatno itu guru saya, kakak saya luar biasa beliau itu. Cobalah kamu berbakti untuk negeri. Jadi saya bilang Pak saya siap berbakti untuk negeri, saya bilang dimanapun. Tapi kalau misalnya mohon maaf kalau saya bekerja di pegawai negeri misalnya, saya masih agak sulit untuk bisa menerimanya. Tantangannya kurang mungkin Pak. Oh ya itu. Tantangannya kurang. Akhirnya saya bilang, ya udah kamu nggak kerja di BUMN. Nah, saya bilang kenapa di BUMN Pak? Lah kalau di BUMN saya bilang, beliau bilang kalau misalnya BUMN itu kan di waktu itu waktu tahun 80 tahun sekitar tahun 90-an ya, 90 pertengahan itu kan BUMN juga masih belum terstruktur dengan baik lah ya, masih butuh penataan. Nah kalau kamu masuk ke sana, apalagi kamu sudah MBA, kamu masuk ke sana, kamu akan banyak peluang-peluang yang bisa kamu kembangkan di sana, sehingga kamu juga bisa muncul ke permukaan. Nah dari situ saya ambil challenge itu. Apalagi tambah pengalaman di organisasi tadi Pak ya? Betul, apalagi pengalaman di organisasi. Nah, akhirnya saya terima challenge itu, bergabunglah saya ke Sukovindo. Di situ saya gitu. Nah dari masuk Sukovindo sebagai apa? Saya waktu terakhir di Salim itu keluar sebagai marketing manager. Masuk ke sini ke Sukovindo kemudian sebagai business manager. Ya sebetulnya kalau business manager kan sama dengan sales manager ya. Kalau marketing manager kan lebih tinggi lagi sebetulnya. Tapi buat saya nggak jadi masalah. Kenapa buat saya? Karena orang juga kan belum tahu Pak kemampuan saya, ya kompetensi saya seperti apa. Nah, sehingga saya terima dulu challenge itu. Saya terima, akhirnya alhamdulillah begitu masuk bekerja 3 bulan langsung ditawari, kamu pegang kepala unit ya. Cepat berarti Pak ya? Iya 3 bulan Pak. Saya di situ. Oke Pak, saya bilang saya ambil karena beberapa kali dicoba gagal terus. Saya ambil challenge itu, saya masuk jadi kepala unit. Terus bekerja, saya buktikan. Itu saya ingat dulu, kita mengembangkan namanya sertifikasi peningkatan sistem manajemen mutu untuk usaha kecil menengah. Kalau ISO 9000 dulu kan untuk usaha besar Pak, tapi untuk usaha kecil kan sulit. Ya, jadi dari mana nih? Ya udah kita kembangkan secara bertahap. Ya itulah di SPSN. Nah, saya masuk mimpin unit itu, alhamdulillah bekerja sama dengan Persatuan Industri Vendor Astra, FIFA, disupport, kita buat menerapkan sertifikasi peningkatan sistem manajemen mutu ini di vendor-vendor Astra yang kecil dan menengah. Alhamdulillah bisa berhasil, 6 bulan saya tawarin lagi. Naik lagi Pak? Iya, kamu ngerangkap ya. Jadi apa? Kamu pegang di Indonesian Institute for Quality Management. Kamu naik jadi GM, Deputy GM. Oke, saya bilang, saya terima tantangannya. Masuk jadi Deputy GM, tapi saya bilang, GM-nya siapa? Enggak, GM-nya nggak ada. Gitu. Tadinya saya diminta untuk berubah jadi GM, saya bilang saya nggak mau, jangan Pak, saya kan masih baru, nanti nggak enak lah, seolah-olah saya kok main sikut sana sikut sini, saya bilang saya nggak mau. Ya udah sekarang gini aja, kamu jadi deputi GM, tapi GM-nya nggak ada.
Ya, loh itu sama aja saya jadi, ya udahlah Pak. Sama-sama GM. Sama aja saya jadi GM gitu kan. Ya udah boleh Pak, saya bilang. Akhirnya saya kerjakan, alhamdulillah berjalan juga. Nah, jadi pengalaman itulah yang akhirnya kemudian tidak seberapa lama, setahun kemudian saya di-challenge lagi untuk menjadi direktur di anak perusahaan. Anak perusahaan Sukopindo. Anak perusahaan Sukopindo itu yang bergerak di bidang konsultasi. Konsultan. Namanya dulu PT Prima Inti Mutu Andalan. Nah, saya diminta jadi direktur, sama saya juga, saya jadi direktur operasinya aja Pak. Dia bilang, loh kenapa? Ya nggak apa-apa, kan nanti ada yang senior jadi direktur utamanya. Nggak, kamu jadi direktur utamanya, kata. Loh Pak, saya masih baru, nggak apa-apa, kamu masuk situ. Jadi oke lah, saya akhirnya saya masuk di situ, saya coba kembangkan. Pertama kali yang saya rubah, yang sederhananya gini Pak. PT Prima Inti Mutu Andalan itu kan bergerak di bidang servis kan, jasa. Pak, mereka orang-orang klien-klien kan nggak tahu ini siapa. Kalau di bidang jasa Pak, saya bilang orang kan mau ngelihat figurnya siapa, backupnya di belakang itu. Ya, kalau misalnya kita misalnya di bidang produk kan bisa kelihatan fasilitas pabrik segala rupa kelihatan. Ya. Tapi kalau di bidang jasa kan mesti ada orang siapa pendirinya segala rupa gitu ya. Minimal saya bilang kalau misalnya kita di bidang jasa harus ada tahu bahwa ini anak perusahaan Sukopindo. Saya bilang izin, saya minta rubah namanya. Jadi saya rubah jadi namanya Sukopindo Prima International Consultant. Jadi ada branding baru gitu Pak? Ada branding baru, saya rubah, aktunya saya rubah Pak, jadi PT Sprint Sukopindo Prima International Consultant. Dengan kita menyebut bahwa kita ada nama Sukopindo-nya di PT-nya, orang kan berkata apa hubungannya dengan Sukopindo? Ya. Dan itu kan building trust Pak. Ya. Betul. Pada saat mereka menggunakan jasa kita, oh tahu anak perusahaan Sukopindo mesti bener lah, gitu. Ya Pak Arif, berapa lama Bapak tadi memimpin anak perusahaan dan bagaimana ceritanya kemudian bisa sampai ke puncak karir sebagai direktur utama di Sukopindo Pak? Ya, jadi setelah saya memimpin di Sukopindo Prima International Consultant, Sprint Consultant, itu kira-kira saya 2 tahun di sana. 2 tahun. Setelah 2 tahun, kemudian saya diminta ditarik kembali ke induk perusahaan ke Sukopindo. Ya, ditarik kembali. Saya ingat, 3 tahun saya di sana. 3 tahun, saya ditarik kembali ke induk perusahaan sebagai corporate secretary. Sekretaris perusahaan. Ya, sekretaris perusahaan. Nah, begitu masuk ke sekretaris perusahaan, nah, begitu ini saya bilang, kenapa Pak? Wah, ini banyak perusahaan sedang mau melakukan transformasi, perubahan. Kita waktu dulu tahun 2001 Pak, itu kita kan Sukopindo sebelumnya memang banyak bergantung kepada penugasan pemerintah. Ya. Nah, kemudian lambat laun ini dirubah porsinya supaya swastanya makin besar. Tidak ada ketergantungan kepada kepada jasa pemerintah ya. Nah, kita coba jalankan itu dan saya sebagai corporate secretary pada saat itu ada satu jasa pemerintah yang dicabut di tahun 2001. Ya, jadi saya pada saat itu ditarik sebagai corporate secretary tahun 2000 ya. Dari tahun 1997 3 tahun tarik 2000 sebagai corporate secretary. Di tahun 2001 di Juli satu penugasan pemerintah nilainya hampir 50% dari revenue Sukopindo. Cukup besar Pak ya? Cukup besar Pak. Jadi tantangan baru untuk bagaimana memulihkan tadi Pak? Nah itu pada saat ini kita dicabut satu Pak, ini kan setengah mati Mas. Ada 4.000 orang Pak. 4.000 orang pegawai. Nah kalau di dalam kita bisnis seperti produksi, kan kalau mesinnya ada 50%, yang 50% dilego. Tapi kan kita di bidang jasa. Ya. Sumber daya manusia itu yang jadi kekuatan kapasitas kita kan. Akhirnya apa? Kita cuma lay off cuma 1.000 orang dari 4.000 itu 1.000 yang kita. 25%-nya Pak. Harusnya 50% ya 2.000. Cuman kenapa cuma 1.000? Kemampuan kita untuk melakukan layoff cuma 25%. Itu dari working capital. Akhirnya apa? Kita nggak punya working capital, baru kita pinjam dari bank working capitalnya. Karena sampai dengan tahun 2001, Sukopindo zero leverage company. Nggak pernah kita pinjam uang dari bank. Tapi dengan kejadian itu dicabut penugasan pemerintahnya baru kita survive. Artinya apa? Kita mengambil pinjam dari bank untuk melakukan pengelolaan usaha kita ke depan. Nah, terbesar apa waktu itu Pak? Nah, jadi pada saat itu kita ada terjadi kerugian yang sebelumnya ratusan miliar untung pada tahun 2001 karena dicabut. Nah, kita melakukan layoff tadi 1.000 orang itu kan ada biaya yang besar sekali yang keluar. Yeah. Nah, itu kita mengalami kerugian sekitar 85 miliar. Di tahun depannya, di tahun 2002 itu kita mengalami kerugian sekitar 86 miliar. Naik. Nah, ya naik kerugiannya. Ya, karena memang itu kan kita ditata ulang semuanya.
kita lakukan transformasi. Pada saat itulah saya di Desember tahun 2002, saya diangkat menjadi direktur komersial. Nah, alhamdulillah dengan dirutnya waktu itu Pak Zafar Idam, ya, kita kompak sekali dengan direktur yang lama. Begitu masuk jadi direksi disebutkan, Pak, ini umur Sukovino oleh si VP Keuangan cuma 5 bulan, Pak. Habis itu tutup, Pak. Waduh, karena kan ngalamin kerugian, Pak. Ya, ya. 2 tahun itu 2001 85 miliar, 2002-nya 86. Waduh, bisa kolaps nih katanya. Gimana? Wah, kita rubah. Kita harus lakukan transformasi. Nah, kita sadarkan dulu, Pak. Karena kan pegawai ngerasanya bahwa nggak perlu kita lakukan transformasi. Sukovino kan besar, gedungnya masih megah di mana-mana gitu kan. Nah, terus ngapain kita melakukan transformasi? Nah, kita sampaikan kepada mereka, perusahaan ini rugi udah 2 tahun. Kalau misalnya tidak lakukan apa-apa, akan kolaps, bangkrut, kita semua di layoff. Nah, itu yang kita komunikasikan ke karyawan. Yuk kita lakukan namanya transformasi ke depan. Sepakat, Pak, semua dijirokan lagi, orang-orang yang ada dites ulang, Pak. Strukturnya di-streamingkan, disederhanakan, ya. Layernya tadi kan banyak, Pak. Kalau di perusahaan sekarang kita pendekkan, ya. Orang-orang pejabat, jumlah pejabatnya dikit potong. Ya cuma 60% dari 40% yang ada. Ya. Nah, kemudian orang-orangnya juga kita placement lagi, Pak. Alhamdulillah dengan begitu, kemudian kita buat restructure lagi. Akhirnya kita semua bisnis itu kita pull jadi SBU. Apa itu, Pak? Strategic Business Unit. Kumpul. Tadinya di cabang-cabang. Nah, kita waktu itu yang paling berat itu adalah cash flow, Pak. Yang tadi dibilang cash flow kita cuma 5 bulan, habis itu collapse. Nah, kenapa? Karena masing-masing cabang itu kan tadinya mengeluarkan uang masing-masing, Pak. Wah, bahaya kalau begitu kan. Kedodoran terus cash-nya, Pak. Nah, dan satu lagi yang mungkin juga perlu jadi pembelajaran kita, itu kadang-kadang kita namanya teman-teman di cabang-cabang menganggap bahwa sales itu kalau kita sudah sales, udah jadi invoice sudah cukup. Tidak berpikir bahwa invoice itu harus dijadikan uang cash. Harus ditagih, harus masuk. Harus ditagih, harus masuk. Baru itu kita bermanfaat. Kalau dalam bentuk invoice, percuma. Angka saja, Pak. Angka saja. Makanya itu piutang kita naik sekali, besar sekali. Account receivable kita sampai 4-5 bulan, Pak. Nah, itu akhirnya kita genjot mereka, suruh melakukan penagihan. Kalau enggak, kamu semua gaji akan dibayar pakai invoice. Mau nggak? Nggak mau. Ya udah, kalau nggak mau dibayar pakai invoice, tagih. Nah, ditagih, akhirnya alhamdulillah mulai bergulir. Kita melakukan cost reduction program. Tapi ketika situasi gitu bisa sulit, Pak, ya dalam kendali Bapak itu. Oh iya, jadi semua, Pak, akhirnya pengeluaran itu istilahnya kita di bawah kendali operasi BKO ke direktur keuangan. Jadi itu tutup semua keran-kerannya, setiap pengeluaran ya itu dikecilkan sekali yang boleh sama kepala cabang. Yang besar itu langsung ditarik ke pusat. Ditangani oleh direktur keuangannya, Pak. Baru bisa terkendali. Keran-kerannya itu dikendalikan. Efisiensi yang luar biasa. Ada efisiensi luar biasa. Nah, cost reduction program ini yang penting. Nah, sekarang gini, Pak. Pada saat kita melakukan cost reduction program, yang diberikan contoh dari kita dulu, Pak, sebagai pimpinan. Ya. Jadi leading by example. Contohnya apa? Kami ini kan punya hak di dalam RUPS untuk mendapatkan tunjangan perumahan. Itu kalau nggak salah dari besarnya itu tinggal 30% dari gaji kita. Tapi apa kita bilang? Udah, kita nggak ambil. Ya, kita nggak ambil. Hotel yang tadinya bintang 5 turun di bintang 3. Tiket pesawat yang biasanya ke business class, first class turunin jadi kelas ekonomi, direksi. Kita tunjukin dulu kepada mereka bahwa kita melakukan perubahan itu. Dimulai dari atas, Pak, ya? Dari atas. Setelah itu kita minta semuanya, kita yuk lakukan perubahan. Baru mereka bisa lakukan perubahan. Contohnya dari kita, Pak. Iya, iya. Nah, setelah itu mulai tuh biaya-biaya kita tekan, biar semuanya mulai ini. Nah, mulai kita lakukan perguliran itu dan akhirnya yang tadinya rugi pada saat kami naik di Desember tahun 2002 itu, di tahun berikutnya 2003 langsung plus 16 miliar. Oh, sudah. Wah, happy banget tuh kita. Jadi udah turn around kan. Yang tadinya rugi 85, 86 miliar, kemudian jadi plus 16 miliar. Kata kuncinya tadi efisiensi sama apa, Pak? Ya cost reduction program ya. Terus pengendalian cash flow, Pak. Benar, cash flow. Iya. Karena cash flow itu kan nggak kerasa itu. Jebol sana, kalau cash flow kan ibarat darah, Pak. Iya. Kalau kita nggak ada cashnya, ya kita nggak bisa operasi apa-apa. Nah, itu yang harus dikendalikan. Gitu. Itu waktu di Sukovino. Nah, ada yang menarik dari ini, Pak. Setelah 5 tahun, saya diangkat dari 2002 sampai dengan 2008.
2008 saya diangkat jadi dirut. 2008 Pak ya? 2008. Saya diangkat jadi dirut, kemudian saya analisis. Kok ini kondisinya kayaknya labanya Sukovindo poco-poco. Kadang naik turun. Laba masih. Tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Saya analisis malahan, ini kalau saya lihat ini 5 tahun lagi, ini bisa rugi loh Sukovindo. Nah, cuman kadang-kadang gini Pak, pada saat saya ingin meyakinkan teman-teman, kadang-kadang the singer is more than important than the song. Yang menyampaikan karena lebih penting. Ntar kalau saya yang menyampaikan, Allah Arif bisa aja tuh katanya, kepentingan direksi aja itu mah, ya kan? Akhirnya apa? Saya panggil lembaga manajemen UI. Coba kamu lihat sini, masuk sini. Bisa lebih objektif Pak ya? Lebih objektif. Coba analisis, betul nggak? Pendapat saya di 5 tahun lagi rugi. Kenapa? Karena pertumbuhan pendapatan dengan pertumbuhan biayanya sama. Ini going to nowhere saya bilangnya. Ya. Dan satu saat namanya cost of living itu kan naik terus Pak. Pendapatan kan kita belum tentu. Kalau pendapatan tumbuhnya nggak tinggi, bisa collapse, bisa rugi saya bilang. Dianalisis oleh LMUI betul rugi. Bisa Pak 5 tahun kalau bisnis as usual Sukovindo tutup. Akhirnya saya lakukan transformasi tahap kedua. Nah transformasi tahap kedua ini kan nggak mudah Pak. Kalau tahap pertama kelihatan rugi kita. 85, 86 gitu ya. Udah pasti kelihatan. Kalau nggak diteruskan bangkrut kita, tutup perusahaan. Tapi sekarang ini kan untung. Orang merasa happy. Orang merasa happy, ngapain sih loh? Ini untung kok katanya. Kok kenapa bisa melakukan transformasi? Nah akhirnya kita bilang nggak. Saya makanya kenapa panggil LMUI tadi, suruh bicara ke serikat pekerja, bicara, sampaikan fakta yang ada, diskusikan dengan mereka. Akhirnya mereka yakin, oh ada buy-in dari karyawan. Duduk sama-sama kita buat plannya. Pertama kali plan yang dibuat sama-sama. Teman-teman merasa bahwa kita bisa lakukan sendiri. Oke, fine, saya bilang. Yuk kita lakukan. Buat plan segala rupa. Jalankan. Saya lihat evaluasi. 1 tahun saya evaluasi ya, saya bilang iya. Di evaluasi 1 tahun, hasilnya apa Pak? Nggak jalan. Kenapa Pak? Karena mereka para VP itu kan diberikan tugas sebagai ketua tim ini transformasi. Tapi kan jangan lupa, dia kan memegang tanggung jawab operasi. Ada target operasi, pendapatan, laba yang harus dia capai. Mana yang jadi prioritas? Pendapatan dan laba ini yang jadi prioritas dia. Transformasi nomor 2. Akhirnya apa? Keteteran, ketinggalan. Akhirnya saya bilang, oke, nggak bisa jalan nih, saya bilang. Kita lakukan dengan konsultan. Nah, kita panggil konsultan. Kita lakukan tender, dapat konsultannya. Kita lakukan perubahan, nah setelah itu, sejak itu mulai cepat perubahannya. Kita jalankan. Nah itu yang akhirnya alhamdulillah lah. Sekarang Sukovindo sudah mulai beberapa direksi berganti, tapi tetap konsistensi untuk melakukan itu. Jadi berapa tahun Pak sebagai direktur utama waktu itu? Saya direktur komersial 5 tahun, direktur utama 5 tahun. Jadi pas 10 tahun. 10 tahun ya Pak di direksi? 10 tahun jadi direksi. Dan ada masa ketika harus melakukan transformasi tadi cukup menarik Pak ya. Ada sesuatu yang mungkin bisa disampaikan pada pemirsa kami Pak. Ada pengalaman-pengalaman apa melakukan seperti itu Pak? Iya. Yang kita rubah ini kan budaya. Jadi orang kadang-kadang proses dirubah, budaya nggak berubah nggak akan bisa berjalan dengan baik. Nah orang cenderung apa? Dia selalu ada di comfort zone-nya. Ya, di zona nyaman ya. Di zona nyamannya, ngapain saya mesti berubah? Lah, wong gini aja udah happy. Apalagi tadi yang transformasi kedua. Wong kita untung kok, ngapain kita berubah? Nah ini Pak. Ini lebih berat yang kedua Pak ya? Yang kedua daripada yang pertama. Kalau musuhnya jelas, kalau yang pertama rugi nih kita bisa tutup. Tapi yang kedua dalam kondisi untung gitu loh. Nah ini yang kita alhamdulillah tapi dengan komunikasi yang baik ya. Dengan teman-teman akhirnya kita bisa berhasil. Jadi kata kuncinya Bapak kelihatannya bagaimana pendekatan ke karyawan, komunikasi Pak ya? Komunikasi. Itu yang kadang-kadang kita suka lupa ya masalah komunikasi. Betul. Jadi visi sebagai direktur utama itu dia disampaikan kepada seluruh jajaran. Betul. Dan itu menjadi sebuah visi yang sama begitu Pak ya? Betul. Jadi kita pada saat sudah jadi blueprintnya, saya kepada shareholder sampaikan. Terus kita direksi saya minta keliling semua ke cabang-cabang. Jelaskan kepada karyawan apa yang mau kita lakukan. Strategi kita mau seperti apa ke depan. Sampaikan semuanya. Nah, setelah itu jangan lupa Pak, pada saat udah nyakain itu kita jalankan dengan tim. Begitu ada satu kemenangan-kemenangan yang kecil-kecil, kita sampaikan. Small winning itu penting. Untuk apa? Untuk mengangkat kepercayaan, trust, confidence. Oh ya ternyata transformasi ini berhasil loh. Ya, walaupun kecil-kecil. Nah, tambah lagi keberhasilan yang lainnya, tambah sampaikan lagi. Terus begitu. Komunikasi ini penting. Belajar dari pengalaman ya. Betul. 5 tahun sebagai direktur utama ada sesuatu yang menarik Pak yang dirasakan oleh karyawan, oleh juga mungkin mitra-mitra Sukovindo? Ya,
Banyak sekali Pak sebetulnya. Ya. Challenge-nya kalau di seperti di apa ya namanya di perusahaan membuat produk seperti ini ya di Pak Pusbo misalnya untuk makanku segala rupa gitu ya. Ini jelas udah ada secara fisik gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara di industri jasa gitu ya. Kita ini kembali hidupnya dari mana? Dari tender, Pak. Tender ke tender gitu kan ya. Kita nggak bisa misalnya pasokan selama berapa tahun gitu kontok. Nah, sehingga yang paling penting adalah apa? Bagaimana kita bisa inovatif? Bagaimana kita bisa mengembangkan jasa-jasa baru di Sukopindo itu? Ya. Nah, seperti tadi misalnya pada saat kita melakukan layoff, saya tahu Pak, ini kan kita masih kelebihan orang 1.000 tadi Pak. Yeah. 4.000 kita potong 1.000, masih ada 1.000-nya kelebihan. Dan 1.000 ini yang kita harus lakukan, bagaimana orang ini bisa bekerja. Ya produktif. Iya, saya harus cari pekerjaan yang sifatnya masif, yang dibutuhkan oleh orang banyak ini. Akhirnya kita melakukan namanya verifikasi ekspor kayu Pak. Nah, ini kan butuh orang banyak Pak di daerah-daerah untuk melakukan verifikasinya kan pada saat mulai ekspor. Kita melakukan meyakinkan dari pihak pemerintah ya, kemudian alhamdulillah dapat dukungan dari Kemendak, dari Kementerian Keuangan. Karena kita tahu bahwa jasa ini akan bermanfaat untuk pemerintah. Kita laksanakan dan akhirnya terbukti gitu ya, bahwa jasa ini adalah menghemat dan memberikan banyak devisa kepada pemerintah. Kuncinya tadi pengembangan bisnis yang penting ya. Karena bisnis kita kan pada saat kita mengembangkan bisnis kan nggak sekarang mengembangkan langsung jadi Pak. Yeah. Ini kalau di jasa itu kan butuh waktu panjang Pak, 3 sampai 5 tahun Pak. Beda dengan produksi Pak ya? Beda dengan produksi. Kalau kita buat jadi ini, wah udah jadi langsung bisa pasarkan. Kalau di jasa itu 3 sampai 5 tahun Pak. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita pada saat kita lakukan transformasi, kita mengembangkan banyak divisi jasa, pengembangan jasanya. Lingkungan ada sendiri, pemerintah ada sendiri, ya di mineral ada sendiri. Nah, mereka kita berikan target, mereka langsung harus mencapai target itu. Gitu. Ya, di akhir jabatan Pak Arief, berapa persen kemudian yang revenue dari pemerintah dan dari swasta? Akhirnya yang dari pemerintah turun, Pak. Jadi pada saat itu saya selesai, yang swasta itu sekitar 75% lah ya, yang pemerintah cuma 25%. Gitu. Sudah sehat Pak ya? Iya, alhamdulillah. Udah sehat waktu itu. Jadi udah inilah, artinya kita memberikan landasan. Jadi cukup menorehkan sejarah bagi Sukopindo Pak ya? Pak Insya Allah, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Husnul khotimah Pak ya? Alhamdulillah. Baik, pemirsa kalian, Pak Arief saya menjadi atau purna tugas sebagai Direktur Utama Sukopindo. Setelah purna tugas, pensiun menjadi seorang bisnismen, sebagai investor di Wong Solo Group. Bisa diceritakan Pak, bagaimana mungkin Bapak memilih investasi dan juga mungkin kepada siapa investasi sehingga bisa memberi inspirasi pada pemirsa kami. Ya, baik. Ini menarik ya Pak Eko nih. Jadi saya memang pada saat sebagai direksi, saya mulai berpikir gitu ya. Kan nggak selamanya kita sebagai direksi, gitu ya. Uangnya akan habis. Ntar kalau pensiun apa nih yang mau kita kerjakan gitu ya. Jadi waktu sebagai direksi saya sudah mulai nyicil Pak apartemen gitu. Jadi saya sisihkan uang saya selalu ke istri saya. Kita jangan berlebih. Kita cukup secukupnya lah gitu. Tapi saya sisihkan terus. Saya paksakan itu dengan apa? Dengan cara kita nyicil apartemen. Dengan begitu kan mau nggak mau istri kan, oh ini ada cicilan harus disisihkan. Nah terus dari situ saya bilang apartemen tuh menguntungkan begini. Artinya kita mendapatkan tadi kalau dengan apartemen ada sewa bulanannya kalau kita sewakan. Dan juga kita dapat capital gain kan. Artinya pada saat nanti harga itu kan properti makin lama makin naik. Sehingga selain kita dapat uang sewa bulanannya, nanti akan ada capital gain yang mungkin setelah kita akan katakan 3 tahun atau 5 tahun harganya akan meningkat. Gitu. Tapi mungkin masa pandemi agak turun Pak ya, kita baca di Indonesia. Sekarang turun, memang sekarang turun. Jadi semua turun saya kira. Semua turun memang dengan kondisi pandemi sekarang. Tapi setelah itu udah selesai kan ya, artinya pada saat itu saya usahakan begitu Pak, investasi saya. Nah setelah selesai, mulai mau saya pikir lagi apa nih? Saya kan dapat uang pensiun nih Pak, ya uang pensiun sebagai direksi. Saya mau kelola sendiri. Opsinya kan saya wira swasta, atau saya percayakan ke orang lain untuk mengelola. Nah kalau wira swasta itu kan ada 2 opsi kan, ada bisa berhasil bisa enggak. Dan keuntungannya kan tidak selalu, nggak jelas kita. Resikonya mungkin lebih tinggi Pak ya? Lebih tinggi. Nah, padahal istri di rumah, keluarga di rumah kan ada pengeluaran yang rutin yang biasanya dilakukan. Harus aman. Harus aman gitu kan. Jadi gimana yang saya lakukan? Udahlah saya bilang saya coba cari-cari. Kebetulan
ada kenalan saya, Pak Wahyudin di Rutland itu waktu itu ngajak, ada dengan Wong Solo nih katanya saya investasi. Oh di mana? Dengan Pak Puspo. Wah ya udahlah, saya bilang. Saya ini ketemu beliau. Saya tanya-tanya prospek, apalagi ditanyakan oleh Pak Puspo, Pak ini kita mudarobah sistemnya. Wah ini syar'i banget nih saya bilang. Boleh Pak? Akhirnya saya mulai dengan Wong Solo. Pertama kali dulu ditawarkan di mana investasinya? Di Timika. Jauh amat saya bilang di Timika. Tapi di sana bagus Pak katanya. Oh ya kan, boleh lah, nggak apa-apa. Saya percayalah gitu kan ya. Akhirnya masuk di Timika waktu itu. Ya, alhamdulillah begitu masuk betul Pak, bagus ini ya progresnya gitu ya. Nah kemudian saya ini lagi ada di Palembang, saya ikutin satu. Alhamdulillah sampai sekarang itu berjalan dengan baik lah. Jadi dengan banyak aktivitas lebih awet muda Pak namanya Pak Arif ya? Alhamdulillah Pak. Yang penting kita ada aktivitas. Nah ini yang menarik Pak. Gimana Pak? Nuhun sewu, tadi barusan saya ketemu dengan orang namanya Mbah Sahid di Solo, Iya. Jalan Dr. Wahidin. Kebetulan saya beli celana kepanjangan, saya mau motong ke tailor, kayaknya ada Pak di situ di Jalan Dr. Wahidin. Datang ke situ tailornya tutup. Balik lagi begitu dulu, itu ada penjahit lapak jahitan. Turun saya ke beliau, ngelihat beliau, saya tuh disebut sekali. Mbah umurnya berapa? 80 tahun. Berapa cucunya? Aku udah lupa Pak, tapi canggahku ada 3. Oh. Wah, berarti udah ini luar biasa 80 tahun beliau. Masih bekerja? Iya, kenapa Mbah bekerja? Loh ya aku nggak mau ngerepotin anak putu. Dan kembali katanya kalau bekerja itu kan namanya ibadah. Saya setiap hari Pak, alhamdulillah menyempatkan diri masih jadi muazin di salah satu masjid. Bahasa tadi Pak? Bahasa tadi. Jadi Mbak udah berapa tahun? Ya saya di sini kira-kira di lapak ini udah 33 tahun katanya. Sebagai penjahit Pak. Dan dia istiqomah terus. Dan itu yang menginspirasi saya. Ternyata namanya orang bekerja, ibadah, itu nggak ada batas umurnya. Dan bagian ibadah itu adalah merupakan pengejawantahan, perwujudan ibadah kita kepada Allah. Kalau kita bekerja itu. Jadi saya bilang, wah Mbah terima kasih sudah menginspirasi saya. Jadi Pak Arif itu dari setiap peristiwa ada banyak pelajaran yang diserap Pak ya? Oh iya Pak, belajar. Saya juga kan sebagai dosen. Jadi kalau saya ngajar juga di SBIPB, juga di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, saya melihat bahwa saya nggak akan rugi sharing ilmu ke orang lain. Kenapa? Saya akan dapat manfaat dari orang lain juga. Sama, kita sharing ilmu ke orang lain. Dengan memberi kita akan mendapatkan Pak ya? Betul. Jangan sampai kita nggak mau berbagi ilmu. Karena dengan kita berbagi ilmu, yakinlah ilmu kita akan nambah. Ya, Pak Arif barangkali di akhir ujian kita ada sebuah pesan-pesan khusus untuk anak-anak muda Pak supaya lebih produktif, lebih bergairah dalam hidup dan siap dengan tantangan yang ada. Oke. Nah, jadi saya kuncinya bahwa kita ini harus kreatif dan inovatif, ya. Dan tunjukkan kemampuan kita. Saya pernah pada saat pertama kali saya bekerja Pak, saya masuk di perusahaan di PT Interdelta itu, saya ditawari gaji, ditanya saya gajinya berapa? Di sini gajinya standarnya 75.000. Padahal sarjana IPB yang baru lulus waktu itu 300.000 Pak. Saya berdua dengan teman saya, begitu dia dengar gajinya 175, mundur dia. Saya Pak, enggak, saya masuk terus. Jalan saya bilang. Kenapa seperti itu? Saya bilang kan mereka belum tahu kemampuan saya, kapasitas saya seperti apa, belum tahu dia. Sehingga saya harus tunjukkan dulu. Prestasinya seperti apa. Alhamdulillah Pak, saya tunjukkan prestasi saya. Mereka akhirnya, oh ya 3 bulan naik. Setelah itu 3 bulan lagi naik lagi Pak. Setiap 3 bulan, selama setahun itu saya naik terus. Temannya menyesal mungkin banyak keluar. Iya, menyesal juga dia kan. Nah, jadi teman-teman yang generasi muda nanti ya, kalau Anda bekerja, janganlah kita selalu mematok harga gitu loh. Apa yang bisa diberikan perusahaan ke saya, ya saya akan patok seperti itu. Tidak. Just do it, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Percayalah, kalau kita lakukan yang terbaik, maka namanya karir akan mengikuti. Rezeki kita akan mengikuti di belakang. Nah, terus pada saat kita bekerja di satu perusahaan, jangan kita kacamata kuda, kita ingin mempelajari apa yang ada di depan kita yang menjadi SOP tanggung jawab kita. Coba kita lihat sistem, the whole system secara keseluruhan. Karena pada saat Anda mulai bekerja, Anda juga kan belajar, jangan lupa. Anda juga belajar untuk mempelajari apa? Mempelajari praktek kehidupannya seperti apa? Praktek bisnisnya seperti apa? Jaringan juga Pak ya? Jaringan, network, betul Pak Eko. Jangan lupa, kita begitu ada ini kenal ini, catat di mana ini. Sehingga dengan kita membuat jaringan, next business adalah bisnis jaringan Pak. Alhamdulillah Pak, dengan jaringan tadi, saya pada saat saya semakin tinggi karirnya, channel saya semakin banyak.
Betul. Ada masalah apa? Oh, saya tahu, oh si ini yang ahlinya. Sini, kemana ahlinya? Itu yang penting. Ya, terima kasih Pak Arif. Baik. Sehat selalu, Sama-sama. Nggih, sehat selalu. Matur nuwun Pak Eko atas kesempatannya untuk sharing Ya. dengan teman-teman semua. Terima kasih sudah menerima kami bersama-sama di channel Bos SK21, Pak. Amin. Wah, matur nuwun. Mudah-mudahan sukses channelnya, Pak. Amin. Alhamdulillah. Ya. Nggih. Sahabat sekalian, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Arif dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi sahabat semuanya. Bagaimana kita berkarir di sebuah perusahaan, kemudian juga bagaimana kita berbagi dari ilmu kita sehingga hidup kita, perjuangan kita akan lebih bermanfaat bagi orang banyak. Ada satu lagi nih, Pak. Ya, Pak Arif. Sebelum ditutup. Jadi kadang-kadang kita harus yakin juga ya. Kita pada saat kita lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena hasil itu bukan domainnya kita. Allah, Pak ya. Domainnya Di atas Allah. Ya. Oleh karena itu, kalau kita misalnya tidak lakukan yang terbaik, akan nyesel kita nanti. Kenapa kita tidak lakukan itu? Kenapa kita tidak lakukan ini? Tapi kalau kita sudah lakukan yang terbaik, dan Allah akan memberi keputusan kepada kita yakin itu adalah keputusan yang terbaik dari Allah. Dan kita akan menerima dengan sukacita, Pak. Dengan sukacita, insya Allah, Pak. Barokah. Amin. Baik, terima kasih Pak Arif. Oke. Sudah banyak yang kita bincangkan, teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang. Salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.